Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita senantiasa memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah pada Jumat kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri kami pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dan kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berbekal iman dan takwa kita akan menjadi hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kali ini tema yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan nasihat di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar alal mukminin, atas hamba-hamba yang beriman. Kapan itu? Idba'asa fihim rasulan min anfusihim, tatkala diutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, rasul itu kemudian membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, metode yang digunakan oleh Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat Allah, pertama yang beliau lakukan wa yuzakkihim, membersihkan segala penyimpangan yang dilakukan oleh umat ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian Rasul ajarkan kepada umat ini Al-Quran was sunnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh sebelum diutusnya Rasul itu benar-benar mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menjelaskan ayat ini menjadi dalil diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Mafhum mukhalafahnya jamaah sekalian, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ujian terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin di waktu itu. Karena itu para ulama menjelaskan, ketika di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan kaum muslimin di kota Madinah benar-benar berada pada keadaan yang sangat terpuruk.
Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah, tidak ada satupun hamba yang beriman di waktu itu ketika mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka tidak percaya. Bahkan mereka tidak mampu melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, saat itu seorang sahabat yang mulia yaitu Umar Ibn Khattab dengan menghunus pedang beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, akan aku penggal tangan dan kakinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hal itu terjadi karena kecintaan kaum muslimin, kecintaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Bagaimana tidak jamaah sekalian, negeri Arab yang waktu itu sebelum kedatangan Rasulullah benar-benar menjadi negeri yang tidak bisa dilihat kebaikannya. Mereka berada pada keadaan jahiliyah. Melihat kondisi yang demikian, maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah melihat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mencium keningnya Rasul, masuk ke dalam Masjid Madinah seraya berkhutbah. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 144 dan ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul." Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu beberapa rasul sebelum Muhammad. Afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Muhammad itu wafat atau Muhammad itu dibunuh, kalian berbalik ke belakang menjadi hamba yang murtad atas syariat Allah Subhanahu wa taala? Wa may yanqalib ala akibaihi falayadurrullaha syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kembali ke belakang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya hal itu tidak mendatangkan kemudaratan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian pada ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah Allah tetapkan waktunya. Maknanya hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah waktunya wafat, maka Rasulullah SAW akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan balasan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada saat di dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Tapi barang siapa yang menginginkan pahala di negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya. Wa sayajzis syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi hamba-hamba yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, para mufassir menjelaskan, termasuk diantaranya sahabat Umar Ibn Khattab, beliau sampai mengatakan, aku hafal ayat ini, tapi hampir-hampir baru hari itu aku mendengar ayat ini. Saking luar biasanya shock yang dihadapi, keadaan terpuruk yang dihadapi oleh kaum muslimin, diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 144 145. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kata para ulama, yang pertama, nasihat yang beliau sampaikan mengingatkan kita untuk mengetahui kembali tujuan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Agar kita ini menjadi hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling berbakti, siapa yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena itu setiap kita, setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengetahui tujuan hidupnya, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan syirik, artinya dia tahu tujuan hidupnya, yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang diibadahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang bakal dijamin mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang dibimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari nasihat yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nasihat yang beliau sampaikan di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat tersebut mengajak kepada setiap hamba yang beriman agar kita ini menjaga hati kita tetap untuk istiqomah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Alhasil jamaah sekalian, ketika seorang hamba itu istiqomah, maka dia akan mendapatkan hidayah dan cahaya. Itu yang terpenting. Karena tidaklah kita ini mampu menjalankan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kecuali dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, beliau menjelaskan agar hati seorang hamba itu senantiasa mendapatkan hidayah dan cahaya, maka yang harus dia lakukan, yang pertama, dia menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, annakum araftum falam tu'tu haqqahu. Kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi kalian tidak melaksanakan haknya Allah. Maknanya ketika kita kepingin hati kita ini tetap hidup, hati kita ini senantiasa mendapatkan hidayah dan cahaya, maka yang harus kita lakukan adalah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2644, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng sahabat Mu'ad. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal tadri haqqullah 'alal ibad?" Tahukah kamu apa haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibad 'alallah, dan apa haknya Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Artinya kewajiban Allah, haknya hamba yang bakal diperoleh. Maka kemudian sahabat Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasulahu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, fa inna haqqullah 'alal ibad, adapun haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, Rasul menyatakan, ayyak butuhu wala yusriku bihi sai'ah. Hamba itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika kita dianggap sebagai hamba yang melaksanakan haknya Allah, berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
wa haqqul ibad 'ala Allah, dan yang akan diperoleh oleh hamba tersebut ketika dia melaksanakan haknya Allah, alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Hamba itu sekali-kali tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini poin pertama jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar agar hati kita ini senantiasa hidup. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan agar senantiasa hati kita ini mendapatkan hidayah, hati kita ini senantiasa dibimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab yang harus kita lakukan, kita cinta dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa taraktum sunnatihi. Kalian mengaku kalian itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Maknanya jamaah sekalian, ketika kita ini cinta dengan sunnahnya Rasulullah, maka kita mengikuti Rasulullah SAW, fa insya Allah hati kita akan menjadi hati yang senantiasa dibimbing dengan hidayah dan cahaya. Karena itu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhulul jannah yaumal qiyamah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa ya Rasul dari kalangan umat Anda yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Rasul sampaikan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, cinta dengan sunnahku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka terhadap perintahku, meninggalkan sunnahku, dia termasuk orang yang enggan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa tahu hak yang harus kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita cinta terhadap sunnah yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, sehingga betul-betul hati kita akan menjadi hati yang hidup, hati yang dibimbing dengan hidayah dan cahaya. Barakallahu li wa lakum bima fihi wal Qur'anil azim. Aqulu qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 144 dan 145. Para ulama menyebutkan setiap hamba akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah dia kerjakan. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia kembali menjadi murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap mudah-mudahan setiap yang kita lakukan itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau datangnya seorang sahabat, dia menginginkan kebaikan, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, idni wa aujiz, berikan nasihat kepadaku ya Rasul, sedikit saja, simple saja ya Rasul, tidak usah banyak-banyak. Faqala, maka Rasul bersabda, tiga nasihat yang beliau sampaikan, idza kumta fi sholatika
fasolli sholata muwaddi. Kata Rasulullah SAW nasihat yang pertama, apabila kalian itu mengerjakan sholat, hendaklah sholat yang kalian kerjakan itu seolah-olah sholat yang terakhir yang kalian kerjakan. Rasul menghendaki kualitas ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah terbaik. Kalau kita menganggap sholat hari ini adalah sholat yang terakhir, fa insya Allah sholat yang kita kerjakan itu betul-betul kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kata Rasul, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang menyebabkan kamu itu akan menyesal di kemudian hari. Artinya apa jamaah sekalian? Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita hendaknya betul-betul ucapan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka lebih baik kita diam. Hari ini medsos luar biasa ada di hadapan kita. Tangan kita bisa mengetik apa saja yang kita inginkan. Jika tidak bisa mengetik dengan sesuatu yang baik, lebih baik kita dalam keadaan diam. Kemudian yang ketiga, wajma'il iyasa mimma fi yadayin nas. Kata Rasulullah SAW, kumpulkan seluruh keterputusasaan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi berharap, jangan berharap kepada makhluk, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu semata-mata Rasul memberikan nasihat kepada kita agar ibadah yang kita lakukan adalah ibadah terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita sampaikan berkaitan dengan nasihat di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan hamba yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sarin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana itan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Allahu akbar.